Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini sebelum kita memasuki materi, saya akan terlebih dahulu membahas soal yang telah saya berikan pada minggu kemarin. Disimak ya. Sebutkan negara apa saja yang ikut serta dalam pembentukan ASEAN dan tanggal berapa dibentuknya ASEAN. Jadi, negara apa saja yang ikut dalam pembentukan ASEAN? Ada 5 negara. Yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan untuk tanggal pembentukan ASEAN sendiri adalah tanggal 8 Agustus 1967. Soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari negara ASEAN. Jadi jawabannya ada 4 ciri-ciri dari negara ASEAN. Yang pertama adalah kompak atau berbentuk seperti lingkaran, yaitu negara Kamboja. Yang kedua adalah fragmented atau berbentuk kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Yang ketiga adalah elongated atau berbentuk memanjang, contohnya adalah negara Vietnam. Yang keempat adalah protruded atau berbentuk kompleks dan beragam seperti ada tangan yang memanjang, yaitu Thailand dan Myanmar. Jadi ada berapa negara yang sudah bergabung di ASEAN? Ada 10 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Lalu sebutkan salah satu contoh dari negara kecuali Indonesia. Negara yang ada di ASEAN ya. Terserah mau kalian sebutkan apa, yang penting adalah negara selain Indonesia. Tadi adalah pembahasan soal dari saya. Saya harap kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Kali ini saya akan langsung melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi minggu lalu. Subtemanya yaitu interaksi antar negara-negara di ASEAN. Silahkan disimak dengan baik ya. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya adalah ASEAN. Faktor pendorong. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Misalnya Indonesia tidak memiliki beras yang cukup, maka harus mengimpor beras dari Thailand. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Berikut merupakan beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Commit on Social Development. Berikut beberapa kerjasama di bidang sosial antar negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Yang kelima, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN, sehingga menyepakati adanya ZOPFAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah
Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN. Pengaruh di bidang ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Pengaruh di bidang sosial. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu, sehingga pengungsi itu dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Akibatnya, migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi negara yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Pengaruh di bidang budaya. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Pengaruh di bidang politik. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipada dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpie Fiher, dan Pulau Pedra Branca. Pulau Sipada dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Kemudian Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut, sehingga ini menjadi pelajaran bagi Indonesia agar lebih tertib dan tegas dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Pengaruh di bidang pendidikan. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh sistem pendidikan. Contohnya adalah dengan meningkatkan mutu pendidik, baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai interaksi antar negara-negara di ASEAN. Semoga kalian dapat menerima dan mengerti materi saya dengan baik. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.